mendevelop diri mereka tuh menjadi woman of God Tuhan, wanita-wanita yang bisa mengelit juga Tuhan dan membantu Tuhan dan memberkati banyak orang-orang di sekitarnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang bukakan hati setiap mereka Tuhan. Tuhan yang bukakan juga pikiran mereka Tuhan, sehingga semua ini Tuhan bisa menjadi berkat kepada mereka dan juga keluarga mereka dan teman-teman mereka Tuhan. Mereka bisa menjadi cahaya yang lebih lagi dalam dunia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pertama-tama, kelas Woman of God ini apa gitu ekspektasi kalian pertama-tama waktu daftar gitu? Secara kayak beberapa dari kalian itu pilih kelas ini jadi nomor 1 gitu, priority, nggak ada yang maksa. Itu kalian yang pengen sendiri gitu, apa gitu ekspektasi kalian dari kelas ini gitu? Coba volunteer lah, satu lah, siapa? Apa Laura? Mau satu. Apa? Ya anyway, kelas ini itu tentang gimana cara kita grow up gitu, jadi woman of God. Jadi kita tuh ada di masa transisi kan, nggak cuma laki-laki doang ya yang punya masa transisi, yang ganti suara gitu-gitu. Tapi sebagai perempuan kita tuh juga punya masa transisi dari yang kayak anak-anak, girl basically, jadi woman gitu. Itu biasa transisi di mana yang kita tuh harus grow up gitu, make our own decision gitu. Karena kan dulu orang tua lah yang bikin decision sama kita gitu. Makin kesini kita mesti makin bikin decision sendiri gitu. Habis itu dimana juga dia tuh mesti listen apa kata Tuhan sendiri gitu, bukan dari orang lain. Biasa kan orang tua yang ini kan yang doa gitu, orang tua yang tahu, maksudnya orang tua yang dapat apa dari Tuhan. Oke, anak saya begini gitu. Tapi pada detik ini tuh kalian yang udah mesti listen sendiri, punya relationship sendiri sama Tuhan, dan kalian yang bisa udah punya calling sendiri gitu, apa gitu yang Tuhan mau sama gua gitu. Dan nantinya kalian juga udah punya relationship sendiri sama Tuhan gitu, buat dengerin sendiri gitu. Tapi pertama-tama ada exercise. Kalian gimana caranya kalian bisa mendevelop diri kalian kalau kalian nggak tahu diri kalian itu siapa? Paling gampang, kita ada tes personality dulu. Since kalau yang nggak tahu ya, lupa nama saya Sharon. Kalau yang belum tahu, belum kenal, gue punya background psikologi waktu sekolah. Jadi sekalian lah, kita bikin exercise dulu satu-satu. Ini exercise 10 menit lah, jangan tutup dulu ya. Pas gue bilang 10 menit baru ini, nggak usah mikir banyak-banyak, pokoknya ini yang spontan. Nggak bawa bolpen. Ada, saya ada bawa bolpen juga. Tutup dulu ya, jangan baca dulu. Nat, isi juga. Nih, itu bukan pilihan. Wah, boleh. Lagi dia bolpen. Yang nggak punya bolpen, digeser lah. Pilihlah mau warna apa. Rajin sih aku bawa bolpen. Mesti, panitia. Kita ambil waktu maksimum 10 menit aja. Kalau udah selesai sebelum itu boleh. Jadi sekarang. Nah dulu, belum. Jangan balik. Udah, oke semua ya. 1, 2, 3. Itu apa sih? Oh ya teman-teman. Ntar dulu nih, gue jelasin dulu, lupa gue. Reset. Ini kalian ada A, B, C, D ya. Itu doesn't mean anything. Tapi kan ada optimistic, goal oriented. Itu kalian ini, nomor 1 itu yang kalian pikir diri kalian tuh paling enggak. Nomor 5 itu yang iya banget gitu. Yang nomor 1 enggak banget. Gitu, yang tengah-tengah ya bisa di work it out lah ya. Jadi semuanya kamu isi 1 sampai 5. 1 enggak. 1 enggak banget, 5 iya gua banget gitu. Apa namanya? Jadi yang kalian pikir kalian kayak gimana gitu sebagai perempuan. 5 iya banget ya, Cia. Sampai 5 apa? 5 ya iya banget. 5 iya banget, 1 enggak banget. Boleh bohong ya? Enggak boleh spontan, jangan kebanyakan mikir. 1 enggak banget. Berarti isinya tak bagusnya. Iya terserah, boleh ngisi, mau ngacak, mau ada yang dilewatin dulu terserah. Pokoknya yang penting Indian semuanya diisi. Apa? Domineering itu kayak kamu lumayan dominan orangnya, jadi kayak leadership banget gitu.
Gak ada nol lagi. Nggak ada. 1 sampai 5 aja, jangan ada 0. Kalau 0 apa benar-benar tidak. Iya. Itu udah 1 udah nggak banget. Isus apa? Kenapa? Isus. Mana sih? Lebih. Ada yang bikin Oh, itu suka gangguin orang, suka apa ngetis orang gitu. Suka kayak agak-agak bully gitu. Sarkastik juga tuh, kayak gitu. introspektif ke depan atau? Introspektif ke dalam. Kayak lu kalau habis ngomong apa kayak tadi gue ngomongnya benar nggak ya gitu. Desainnya apa sih? Yang mana? Barbarism. Di under yang mana tuh? C. C. Oh, itu kamu kayak suka ngeriset yourself tuh artinya kayak punya banyak regret di dalam gitu loh. Yang kayak tapi regret itu ditumpuk, makanya harboring kayak tumpuk aja terus gitu. Kalau egotistical itu apa sih? Mana tuh? Under berapa? Yang di 5 dari bawah. Itu kayak egois. Kayak self-centered gitu, maunya attention-nya ke dia. Difficult to meet appointment ini maksudnya sering telat atau gimana sih? Mana? Yang Difficult. ketiga dari bawah yang di. Iya, pokoknya sama organizing, sama timingnya semuanya gitu. Yang sudah selesai bilangnya. Udah sih. Udah? Nah, dari yang A, kamu tambahin semua. Masukin ke kolom A yang di bawah. Terus selanjutnya B, C, D semua. Tambahin. Kalau nggak bisa gitu pakai kalkulator. Nah, itu kayak self-centered. Udah tambahin? Oke. Dua menit lagi ya, kalian udah sama hasil total.
lagi. Gua ada yang sama. Ada. Kalau yang kesulitan ngitung boleh minta Laura itu. Punya accountant di sini. Oke, ada yang masih belum? Mau dibantu nggak? Masih. Udah pendek. Oke, pertama-tama sebelum mulai nih sekalian, gue mau nanya umur berapa coba? Kasih tahu. 13 tahun. Mimpi. 13 tahun. Berapa Nat? Umur berapa? 13. Mengaku lah. Jahil ayo. 18. 18. 19 sih. Masih bohong juga sampai terakhir gue bingung. Michelle, umur berapa? Kalau 20. Kalian 20. 20. 18. Bentar lagi umur berapa ya? Masih Oktober. Ya, Laura 25. Karena kan belum sama gue. Serius? Ya, gue 25. Enggak sama kayak si Laura. Oke. Bentar, tunggu bentar. Iya sih, bagus. Aku pulang lagi. Kaget sih. Aku pulang gini. Emang status merit itu naikin umur kamu emang. Itu gue berasa banget sih. Oh, enggak sih. Lumayan lah, Tapi waktu aku gua- tahu Cici. Ya itu tapi waktu pertama kali gue datang balik lagi Emang ke sini, kalau aku bilang mau bilang dia kelihatan muda, dia kelihatan tua. Aku bilang, wow, kelihatan Kan kalau dia 2,468 kalau saya udah belum Pak? Aduh lupa. 54. Laura kapan merit? Enggak mampus. Lempar. Tuh dia nggak jadi selesai ngitungin langsung bingung. Kenapa nggak pakai kalkulator? Counter. Kalkulator sih. Oke, jadi ini disimpan dulu ya. Disimpan dulu. Kita klik ke slide pertama. Untuk tahu kayak awal mulanya kan kita mesti belajar dari originnya dulu. Ya, Ya, maklum lah. sorry. Nggak apa-apa udah. Nah, dari originnya dulu, ini sih gambar nggak penting. Apa namanya? Kita tuh mesti tahu kita kenapa diciptakan gitu. Kita dari awal diciptakan aja, kita tuh manusia nomor 2 yang diciptakan gitu. Which mean kita diciptakan bukannya merendahkan, oke? Ini jangan get it wrong gitu. Kita tuh diciptakan karena Tuhan merasa si Adam tuh butuh bantuan, gitu. Merasa Adam butuh bantuan dan Adam kesepian, gitu. Makanya dia bilang Genesis kata-katanya itu udah tidak baik kalau manusia itu sendirian gitu. Jadi karena itu dia manusia itu emang gak diciptakan untuk manusia yang sendirian gitu. Itu penting banget kalian untuk mengerti konsep pertama itu dulu karena kita part of being a woman itu nanti adalah coba tadi dulu siapa yang di sini udah punya pacar? Siapa yang belum punya pacar tapi pengen menikah nantinya? Siapa yang belum punya pacar tapi pengen menikah? Pokoknya siapa yang pengen menikah di sini nantinya? Semua kan? Nah, oke. Makanya itu penting gitu untuk mengerti gitu. Karena part of growing up itu adalah nanti kamu adalah mesti ada choosing someone yang bakal jadi partner kamu dan bakal menikah gitu. Jadi karena pada awalnya aja kita diciptainnya begitu gitu loh. Pada awalnya aja kita diciptain sebagai seorang penolong. Banyak yang bilang penolong itu adalah someone yang lebih kuat sebenarnya. Karena kita penolong gitu. Emang yang nolongnya yang biasanya yang lebih lemah? Enggak kan? Gitu. Penolong itu adalah sana yang kuat, tapi itu bukan menjadi dasarkan arogan kalian gitu. Karena kita pada dasarnya penolong gitu loh. Nah, itu penting banget kita untuk mengerti kalau kita tuh diciptakan untuk itu gitu. Pertamanya kan kenapa sih gue ada di sini gitu loh. Kadang-kadang kan kita suka nanya gitu kan kalau as a teenager gitu kayak udah mau grow up kayak gue mau ngapain sih di dunia ini gitu. Kita tuh diciptakan itu adalah untuk menolong gitu. Tapi technically kalau misal kalian tuh belum punya pacar, belum menikah, itu nggak berarti kalian nggak bisa jadi penolong untuk sama gitu. Walaupun mau laki-laki atau perempuan gitu. Karena penolong itu adalah punya kategori yang nanti lemah lembut dan masuk ke kategori yang lainnya. Tapi kita tuh penolong dan nurturing itu gitu, itu adalah base kita tuh di situ gitu loh. Untuk penolong, peneman gitu. Karena kan ada kesepian dan ada butuh bantuan gitu loh. Penolong dan peneman itu kalian
tanemin coba. Itu base wanita tuh itu gitu loh. Bukan pembantu, balik lagi karena penolong itu lebih kuat dibanding yang ditolong gitu loh. Kita adalah something yang valuable, yang mesti diciptakan gitu. Karena kalau nggak ada itu si Adam nggak berfungsi. Ini bukan feminis, balik lagi ya, tapi banyak perempuan yang kayak merasa dirinya tuh lebih rendah dibanding laki-laki gitu. Emang Tuhan tuh maunya kita tunduk sama laki-laki, tapi bukan berarti kita lebih rendah daripada laki-laki. Itu penting gitu, itu buat kayak self kalian punya confidence-nya itu mesti ada dulu gitu loh. Self contentment-nya juga mesti ada gitu. Oke, awal mulanya itu dulu. Kita lanjut ke nomor 2, which is masuk ke yang kalian tadi isi. Pertama kali, kalau gimana cara ngedevelop karakter kalau misalnya kalian tuh nggak tahu gitu karakter kalian tuh apa gitu. Siapa yang pernah ngambil tes kayak gini sebelumnya? Gitu. Oke, sip. Nah, yang pertama kategori A itu adalah kolerik. Coba tulis. Yang A itu kolerik. Itu udah ada tulisannya. Antara dengan yang ini ya udah. Yang kedua phlegmatik, melankolis sama sanguin gitu. Coba yang nomor 1 paling tinggi apa? Coba sebutin. Kamu apa? Kolerik sama sanguin. Apa? Yang udah melankolis. 2 melankolis. melankolis. Michelle? Sama. Manusia-manusia yang dominan semua. Ya terus lanjut. Iya betul, iya. Ya. Benar sih. Itu pertama melankolis. Kedua Kedua phlegmatik. sanguin Mm-mm. sama kolerik. Mm-mm. Kolerik terus melankolis sama sanguin sama. Ya. Yang pertama sanguin, yang kedua kolerik. Yang pertama melankolis, yang kedua sanguin. Aku yang pertama sanguin, yang kedua melankolis. Ini kolerik sanguin sama. Melankolis sama phlegmatik. Oke. Siapa yang udah tahu arti-arti itu apa? Gitu. Ya, kurang lebih tahu lah ya, cuman gue jelasin lagi for this purposes. Kolerik itu cuma 4% orang di dunia. Karena apa? Karena kolerik itu orangnya very straight to the forward, dia born to be leader, very direct, itu gue tuh kolerik melan gitu. Nah itu very straight to the forward. Kenapa dia nggak boleh banyak-banyak di dunia? Karena bisa jadi perang dunia. Itu Hitler 1 biji aja udah begitu banyak gitu ya yang dia kerjakan gitu kalau di use in a wrong way gitu loh. Jadi dia emang diciptakan Tuhan tuh untuk lebih dikit gitu. Nah itu dia tuh biasanya dia demen akademikal gitu. Akademikal ini bisa macam-macam gitu, bisa art, bisa apa, tapi akademikal. Dia tuh pengen excel in a lot of things gitu. Karena dia tuh pengen leader gitu loh. Jadi dia pengen be capable. Itu tuh positifnya kolerik. Tapi kolerik itu juga gampang emosional. Itu penting. Ini yang buat kolerik dengarkan gitu. Karena gini, tes ini artinya adalah kalian tuh setiap manusia ini punya 4-4-nya, tapi punya satu yang dominan dan satu yang pendampingnya. Ini 2 ini yang paling penting gitu. Karena tergantung sih sebenarnya dari skornya kalian seberapa close it is. Tapi 2 ini tuh yang biasa yang paling kalian punya banyak traitsnya. Di antara 2 ini nih, yang di bawah gitu. Terus kolerik itu dia maunya kelihatan look tough terus. Insecurity semua sembunyiin, gak boleh ada yang tahu, pokoknya gue paling kuat gitu loh, perfect pokoknya, maunya gitu. Karena dia orangnya tough gitu, dia agak malu sama insecuritiesnya dia gitu loh. Dia nggak gampang tuh cerita sama orang tentang apa yang dia bener-bener rasain gitu, nangis depan orang, mati aja gitu kayak gitu. Itu susah pokoknya gitu. Tapi dia juga demen please herself gitu. He juga ini bisa buat cowok dan cewek ya. Jadi dia tuh demen memaintain dirinya dia juga gitu, karena dia pengen look good gitu. Kalau melankolis itu orangnya intimate. Dia demennya yang kecil-kecil gitu, ngomong one on one, heart to heart gitu. Yang biasanya orang yang main gitar gitu, orang yang musik-musik itu biasanya melankolis, soalnya dia perasa gitu loh. Hah? Bisa ini bisa ke gambar juga gitu, yang biasa orang-orang yang art tuh kayak gitu. Dia lumayan berasa, karena dia kadang-kadang orang yang bisa berasa dengan dalam itu yang bisa berkreasi gitu loh. Makanya kayak kalian kalau dengerin lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu yang patah hati gitu kan sana dalam banget kan gitu ya. Ya itu gitu, dia rata-rata tuh orang yang melankolis yang lebih berasa gitu. Dia tuh yang pengennya di understand gitu, tapi dengan itu juga dia lebih bisa understand orang gitu. Terus dia juga pengen di appreciated karena dia sensitif gitu, dia pengen karyanya di appreciate gitu, tapi dia juga lebih gampang appreciate orang lain gitu karena itu. Abis itu dia gampang reveal insecurities, tapi dengan way-nya biasanya art
itu dia gitu. Dia mungkin kalau misalnya ngomong ini dia nggak bisa nih ngomong rame-rame gini gitu. Kalau ngomong gue sedih nih nggak bisa. Dia satu-satu atau nanti lewat musiknya lah atau digambar lah. Nah itu dia gitu, itu modelnya gitu. Terus dia demennya sendiri. Biasanya kalau yang udah kayak gitu nggak apa-apa, dia feel fine alone gitu karena dia menikmati waktunya sendiri gitu. Dan sana dia kayak kalau di film kan kayak I can hear myself think. Nah ya itu orangnya gitu, yang melankolik kayak gitu model orangnya gitu. Terus phlegmatis itu orangnya peaceful, gak demen confrontation, gak demen deh. Pokoknya kalau udah lihat ada masalah, gue masuk lagi dalam cangkang gue selalu bilang orang ini adalah orang kayak kura-kura. Karena dia punya cangkang security-nya sendiri dan dia demen rutin. Misalnya gini, gue dulu punya temen, dia tuh pokoknya setiap bangun tidur dia kerjanya lihat di tempat cuci piring masih ada piring atau enggak gitu, dia cuci. Kalau misalnya ada yang masih sini walaupun masih basah, dia mesti masukin ke dalam rak. Itu dia rutinnya dia. Tapi ini dia demen rutin, pokoknya dia agak susah berubah dari rutinnya dia kayak gitu. Modelnya dia kayak demennya stabil gitu, nggak demen konfrontasi. Ini bisa dalam hal macam-macam, bisa dalam kehidupan, dia nggak gitu demen challenge gitu. Dia orang ini biasanya slow, perhatiin aja gitu. Contohnya kalau misalnya dia diinjak di dalam tram gitu, dia bakal tungguin sampai lama banget baru kayak sorry ya keinjak kayak gitu. Itu modelnya kayak gitu tuh. Atau kadang-kadang bahkan ada yang dia biarin aja udah lah sampai orangnya turun gitu kayak gitu. Ini kalian perlu catat kalau misalnya ini tuh kalian tuh bisa mixture gitu loh. Jadi ini kayak indikasi-indikasi yang paling strong aja gitu. Terus dia tuh demen please others karena dia nggak demen konfrontasi. Ya udahlah gue nurutin lo aja, mau makan di mana terserah lu gitu. Nah itu gitu kayak gitu. Habis itu dia juga protect dirinya sendiri banget gitu loh, karena dia nggak demen konfrontasi, juga dia tuh nggak demen kesana nggak demen kesini gitu. Jadi lumayan sensitif gitu, kamu mesti pintar-pintar gitu karena dia lebih susah berubah orangnya, dia nggak demen berubahan gitu. Oke, terus Samuin nih paling gampang, ini kayak Ko Stanley. Nah itu dia Samuin, bentar orangnya fun, nggak bisa diem, ngoceh terus, bercandaan nggak gitu, tau malu. Itu modelnya kayak gitu yang kayak very extrovert, dia mukanya tuh ekspresifnya banyak gitu, mau apa ngomong aja gitu, keluar semua ketawa cengak-cengir terus. Nah itu extrovert, dia gampang banget temenan. Biasanya ini orang-orang lumayan gaul gitu, orang-orang lumayan gaul, demen di populer karena dia tuh nggak bisa sendirian. Kalau sendirian dia insecure gitu, kayak aduh gue kok sendirian ya gitu, gue telepon siapa ya gitu, nggak bisa makan sendiri. Nah itu kayak gitu tuh model orangnya. Terus dia demen to be praised karena dia juga gampang praise orang, karena dia gampang ngomong kan gitu ya, lu cakep deh, tapi dia juga pengen dipuji, gue juga cakep gitu. Atau nggak dia bahkan bisa memuji sendiri biasanya gitu kalau misalnya orang Samuin gitu, kayak gue juga cakep kok. Nah itu orang Samuin gitu. Tapi dia juga need approval dari orang karena dia tuh demen gitu loh, surrounded by people yang kayak center of attention. Dia juga butuh kalau lu tuh accept dia gitu, apa yang dia kerjain gitu. And dia tuh hide insecurities tapi loosely, bukan kayak orang kolerik gitu, kayak dicongkel-congkel dikit keluar gitu. Tapi dia nggak intentionally bakal ngomong juga gitu. Terus dia to be noticed, dia juga demen notice. Terus dia demen freedom. Nah yang ini agak susah, agak commitment issues. Karena dia tuh demennya rame gitu-gitu ya. Dia kadang-kadang dia suka indecisive gitu. Yang mana ya? Karena kebanyakan option. Yang mana yang ini, tapi ini begini. Jadi agak commitment issues. Ini nanti permasalahannya agak di relationshipnya butuh di calm down dikit gitu. Ini agak bingung. Indecisive dia agak, karena dia otaknya kan cepet kan kalau orang ekstrovert tuh gitu kan. Ini itu, ngeliat ini itu. Jadi akhirnya dia bingung mau milih yang mana. Dia sendiri jadi karena orang ini tuh paling nggak tahu dirinya maunya apa gitu. Biasa perempuan aja katanya udah susah kan tahu dirinya maunya apa. Ini mau cewek mau cowok, orang Samuin itu susah tahu maunya dirinya itu apa. Karena kebanyakan idenya cepet gitu loh, dia bingung. Dan dia tuh adventurous biasanya, naik gunung lah, berenang lah, bosenan. Nah gitu. Ini kalau misalnya dia keinjak di tram tadi, langsung ngomong gitu kan. Langsung ngomong, lu injak kaki gue tapi kita gitu. Kalau orang kolik injak. Kalau orang melankolis nggak bakal keinjak karena dia orang cermat. Itu perbedaan paling gampang, oke? Jadi kurang lebih gitu ya. Kalau misalnya nanti mau tanya-tanya soal ini lagi, bisa lanjut lagi karena session kita tuh lumayan singkat. Nah ini tuh jadi nanti ya Nah ini tuh adalah karakter yang udah ada dari diri kalian, yang Tuhan juga kasih, dan itu bawaan juga gitu. Kalian orang tuanya model kayak gimana segala macam, ini membentuk karakter ini gitu.
Nah, karakter ini ada plus dan minusnya, kalian mesti pintar-pintar developnya gimana gitu, karena semuanya tuh punya plus and minus gitu loh. Nah, tapi yang gue mau bahas hari ini itu adalah apa karakter yang Tuhan udah jelas-jelas bilang dia mau ada di wanita gitu loh. Nah, ini chartnya lah, kurang lebih itu tadi gimana gue udah jelasin, tapi ya udahlah, lewatkan. Karakternya nomor 1 yang Tuhan mau itu adalah kita punya integrity sebagai seorang wanita. Kenapa poin ini nomor 1? Karena banyak, ya balik lagi ke poin yang pertama tadi gue bilang, banyak perempuan yang merasa dia di second classin gitu loh. Di dunia ini aja sering banget kan yang kayak kalau misalnya bilang kayak wanita paid less dan laki segala macam and all those stuff gitu loh. Itu adalah something yang kalian mesti buang dari pikiran kalian gitu. It's not easy karena kita grow up with that, tapi itu something not true gitu loh. Tapi ya please don't take this as jadi arogan gitu loh. Tapi kalian tuh mesti punya self value diri kalian gitu. Karena self value ini tuh penting gitu loh. Dalam nanti kalau misalnya kalian mau mencari jodoh segala macam itu penting gitu loh. Karena kalau misalnya orang yang kayak insecure segala macam tuh dia ya udahlah sama siapa aja, atau di treat bad sama cowoknya dia ya udahlah gitu, emang gue bikin, nah itu nggak mau ya, oke gitu. Kalian tuh punya value gitu, Tuhan tuh put value in each of kalian gitu, itu kalian mesti pegang value itu gitu loh. Jangan mau di treat kayak gitu gitu loh. Bukan arogan sekali lagi, tapi kalian tuh mesti punya harga diri gitu loh di dirinya kalian. Tapi integrity ini juga punya confidence gitu. Kayak tadi nih contohnya, tadi gue lagi ngomong gitu kayak siapa yang udah selesai, nggak ada yang jawab. Lain kali jawab aja gitu loh, confidence aja gitu dengan diri kalian gitu loh. Kayak itu oke cuma jawab gitu doang gitu kan, ini juga sebentar gini, tapi kalian mesti punya confidence gitu loh. Kalau if you walk into the room gitu, kalian mesti punya confidence gitu loh. Tuhan tuh sayang sama gua gitu, Tuhan create gua tuh unik gitu. Jangan merasa rendah diri, and jangan compare kalian sama orang lain gitu loh. Karena orang lain tuh semua tuh punya plus and minusnya sendiri gitu loh. Kayak gue punya talent ini, lu punya talent itu, nggak usah di compare anymore gitu. Kalian tuh punya harganya masing-masing gitu loh. And then kalian tuh mesti faithful and trustworthy. Ini adalah satu yang penting kalau kalian nanti mau ini ada ayat-ayatnya, nanti gue kasih berikutnya aja. Faithful tuh penting, nggak cuman di kalau udah relationship, tapi di pertemanan juga penting gitu. Karena faithful itu adalah something yang Tuhan ajarin sebenarnya gitu. Tuhan tuh selalu bilang setia sampai mati gitu loh. Itu bukan cuma setia sampai mati sama Tuhan doang gitu loh. Itu sama kita juga. Walaupun gue tau lah kalau saya temen tuh kita, apalagi perempuan tuh suka berantem lah ini dan itulah, kalian maafin lah. Tetap setia gitu, temenin terus gitu. Kadang-kadang kalau dengan kalian setia, teman kalian tuh bahkan makin tersentuh sama kalian gitu. Jadi malahan baik lagi gitu. There's a lot of cases yang kayak gitu. And trustworthy, which mean kalau misalnya teman kamu cerita segala macam, kamu mesti bisa pegang rahasianya gitu loh. Mesti pegang rahasianya. Gue kayak di kamera gitu. Mesti trustworthy gitu. Nggak cuma itu doang. Kayak misalnya nanti kalian tuh makin grow up, apalagi dalam suatu pernikahan itu, kalian mesti bisa simpen itu dalam pernikahan kalian gitu loh. Jangan diumbar-umbar ke mana-mana yang lain, itu nggak baik buat dua-duanya gitu. Kalian juga pasti nggak mau kalian jelek-jeleknya disebar-sebarin ke tempat lain kan gitu. Ya intinya kalau misalnya kalian nggak mau diperlakukan seperti itu dengan orang lain, jangan memperlakukan orang lain seperti itu gitu. Di dalam integrity ini itu juga ada jangan mabuk-mabukan. Itu part of-nya, itu ada gracious and honorable. Ini adalah something yang very important yang gue found out. Itu ada di 1 Timothy 3 ayat 11 kalau nggak percaya. Sebuah wanita yang udah grown up, dia juga pakai konteks ke istri-istri gitu, itu dia mesti yang sober dalam arti. Oke, fine kalau misalnya masih mau minum-minum yang santai, oke. Tapi kalian tuh mesti sober. Dalam arti kalian apa? Kalian tuh mesti otaknya mesti terjalan gitu. Itu very penting. 1 Timothy 3 ayat 11 itu tentang sober. Ada yang mau bacain? Ada yang mau Alkitab? Pakai HP nggak? Boleh. Timothy 3 ayat 11. Ya. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ya, itu dia. Itu juga tentang faithful and trustworthy ya. Nah, ini tuh masih di bawah integrity. Karena integrity is such a big word gitu loh. I research about this gitu loh. Integrity tuh
have a lot of character underneath gitu loh. Jadi untuk mencapai satu integrity ini aja tuh kalian mesti punya banyak karakter underneath lagi gitu. And salah satu lagi nih bisa pas banget tadi Kowen baru bahas gitu. Jadi istri itu mesti gracious and honorable. Kita tuh emang diciptakan buat menjadi makhluk yang lemah lembut gitu loh. Kalian mesti kayak adaptasi gitu, mesti nurturing. Nah itu mulai belajar lah dari teman-teman kalian. Kalau punya adik, punya orang tua segala macam, itu belajar lah gitu. Maksudnya untuk lemah lembut dalam kata-kata juga dalam perkataan gitu loh. Dalam perkataan dan juga dalam action gitu. Habis itu kalian mesti wisdom. Ini banyak banget kalau mau baca tuh Proverbs 31 dibaca semua. Itu nggak usah dibaca sekarang karena itu tuh semuanya tentang kayak gitu open ada juga tentang gimana istri yang baik itu gimana, yang open her mouth itu full of wisdom gitu. Terus ada juga ini juga ngebahas soal saver not spender, which mean gini ya, gue kasih tahu emang manusia tuh susah dan nanti cewek tuh demen shopping gitu. Itu gue juga gitu. Tapi yang dia maksud di sini itu adalah hidup kesederhanaan itu adalah beda-beda setiap orang. Dalam arti kamu tuh mesti tahu kamu pegang duit buat manage duit yang baik gitu, financialnya tetap yang baik karena rata-rata nantinya itu cewek yang pegang duit kalau misalnya udah nikah gitu loh, karena cewek tuh lebih detail orangnya. Itu kalian mesti tahu gitu, apa budgeting segala macem itu boleh spend, tapi kalian juga mesti tahu nggak boleh spend yang sembarangan yang nggak bertanggung jawab anymore gitu. Kalian mesti belajar ini sebelum nanti married gitu. Kalau misalnya duit orang tua masih lebih enak ya, kayak lebih nggak ada beban gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalau udah part of growing up, maybe nggak tahu ya kalau kalian ada yang nanti kalau misalnya udah selesai kuliah langsung di cut off sama orang tuanya, pokoknya kerja kamu budgeting sendiri. Nah itu bakal come in handy gitu loh. Financial thing itu come in handy, and itu ada termasuk dalam karakter yang Tuhan mau gitu dari seorang wanita, itu saver not spender. Gue rasa Tuhan juga tahu gitu ciptain cewek itu demen shopping gitu, makanya dia create nih ayat gitu buat counternya gitu. Oke, terus nomor 2-nya itu purity. Purity ini gue gampang lah, kalian udah tahu lah, semua kalian udah gede-gede gitu. Kalau misalnya pacaran, kalau kata Kowen nih barusan, kalian kalau nggak boleh even ada appetizer. Kalau dia bilangnya appetizer, karena appetizer itu udah create ke main course gitu. Singkat cerita, hubungan seksual itu tuh bisa transfer kayak dia kan kayak diciptakan Tuhan tuh itu buat kayak menyatukan husband and wife secara kudus. Itu tuh bakal create kalian hubungan batin gitu. Itu yang emang udah khusus Tuhan ciptakan gitu loh. Itu membantu kayak menyatukan itu di situ gitu. Kalau kalian kemana-mana itu kayak emotional garbage-nya jadi numpuk secara tidak sadar gitu. Jadi itu salah satu kenapa mainnya purity itu sangat penting gitu buat berikutnya gitu. Oke, next. Nanti kalau ada mau pertanyaan berikutnya tanya sama gue lebih intim lah kalau soal itu. Kayak nomor 3, submission and obedience. Ini penting. Ini gue baru diingatkan lagi sama Kowen. Itu sebagai istri, balik lagi, kita bisa aja kita punya lebih banyak skill, lebih punya banyak ini dan segala macam dari laki-laki. Tapi kalau kamu udah masuk ke dalam relationship, kamu mesti respect. Kata yang istri-istri tunduklah kepada suamimu itu ya benar, itu namanya submission, bukan berarti diinjak-injak. Itu beda. Itu kalian itu lebih Tuhan tuh mau kita respect gitu loh. Respect itu ada di Proverbs juga. Itu Proverbs tuh banyak banget tentang kayak gini. Jadi kalau Proverbs 31 tuh kalian baca, itu tuh banyak banget poin-poinnya yang gue nggak bisa even bahas dalam sejam gitu. And then itu juga Tuhan juga mau tuh sebagai wanita kan tadi nurturing gitu. Dia maunya excellent in serving and taking care of her surroundings. Dia bilang her surroundings, it's not mean just your family. Yes, your family is your main thing, tapi yang lain-lainnya juga ke teman-teman lu gitu, belajar teman-teman oikos lah paling gampang di sini itu juga belajar gitu, nurturing, caring gitu, provide food, lend her hand to the needy. Ini literally ditulis ya. Manage her house well, jadi rumahnya yang bersih, belajar bersih-bersih, apalagi di sini gitu. Apalagi kadang-kadang ya kalau misalnya nanti kamu, aku bakal live di Indo aja kok Ci, ya kamu belajarlah manage pembantu yang baik supaya rumahnya tetap bagus, nggak ada yang nyuri pembantunya nggak aneh-aneh gitu. Nah, terus yang paling penting itu adalah open her house for the needy gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang butuh, ada yang galau, ada yang apa, oke sini nginap, gue masakin gitu, kayak gitu contohnya. Itu juga ada di Titus 2 ayat 5 kalau membaca nanti. Sama Tuhan juga bilang tentang hard worker and helpful. Itu ada di Genesis 2 ayat 18 sampai 24. Hard worker and Helpful. Buat bagus. Iya.
Genesis 2 ayat 18 sampai 24. Karena basically kita diciptakan as a helper. Ini tuh ayat ini tuh tentang itu gitu. Tentang life companion itu mesti orang yang saling membantu gitu loh. Jadi kalian tuh mesti bantu. Kadang-kadang kita tuh gampang banget untuk demand, tapi kadang lupa soal bantuinnya gitu loh. Padahal lebih efektif kalau kamu bantu, nanti goalnya courage bareng dibanding kamu cuma demand doang. Karena kalau demand kamu cuma expect dia yang kerja gitu. Padahal kita tuh nggak diciptakan untuk begitu. Mau ke teman kamu juga lah, kalau kamu project kayak kamu cuma ngoceh-ngoceh doang, kayak lu kerjain ini gitu, dia juga sebel, ya kan? Gitu. Ini lebih kayak teamwork gitu loh. Terus di Proverbs itu masih ada tentang hard work and motivation juga gitu loh. Jadi ini tuh sampai di-mention 2 kali. Yang gue yakin masih ada banyak lagi. Berarti itu tuh penting gitu loh. Kita yang kita belajar dari Alkitab adalah kalau misalnya di-mention berkali-kali, which mean itu penting gitu. Nomor 4. Itu tuh mesti disiplin. Nah ini udah gampang lah disiplin. Dari semua yang gue ngoceh tadi, itu kalian mesti lakuinnya dengan disiplin. Karena manusia tuh punya kemauan daging anyway gitu loh. Bakal susah ngelakuinnya gitu loh. Ya Tuhan mau adalah kita trying and keep trying gitu loh. Kita manusia tuh biasa banget fall gitu. Tapi Tuhan tuh mau kita menanamkan diri kita untuk keep trying buat jadi a better person gitu. Nobody is perfect anyway gitu loh. Jadi kita mesti tetap keep trying aja gitu. And while trying it, you do it with love gitu. Jangan jadi cold hearted, jangan sakit hati, maafin aja, udah let go. Ini bisa berguna buat teman atau suami atau keluarga gitu loh, yang kalau kalian punya maybe pahit atau apa gitu, let go semua. Kalian tuh nggak bakal bisa mencintai orang sepenuhnya kalau kalian tuh masih hold grudge dalam kalian gitu loh, harbor resentment tuh, itu penting banget. Itu let go lah, kalian juga bakal lebih merasa bebannya terangkat once kalian let it go gitu. Oke, kita masuk ke area udah penutupan lah. Nah, appearance. Nah, ini tuh penting dalam arti, oke, emang bener semua orang bilang inner beauty itu yang paling important. Tapi bukan berarti appearance itu ditinggalkan, gitu. Ini Cohen aja tuh barusan bilang, dia sekarang ini dengan dunia yang zaman yang sekarang ini dia sangat support wanita untuk mempercantik diri. Dalam arti gini, kalau misalnya suami nih udah kawin berapa lama, lihat istrinya pulang acak-acakan, pakai daster panjang, terus ada bau pipis anaknya, emangnya nafsu? Kita ngomong aja gitu loh, enggak kan? Gitu. Terus nanti kamu nyalain siapa kalau suaminya selingkuh? Nggak bisa nyalain siapa-siapa. Dalam arti gini, yes inner beauty is important, tapi kamu nggak boleh lupain appearance. Karena appearance itu adalah juga part gift from God. Bener atau enggak? Emangnya siapa yang nyiptain kalian mukanya begini, tingginya begini, rambutnya warna ini, matanya segede apa, siapa? Gitu. Kecuali kalau kalian operasi itu terserah kalian lah. Anyway, tapi kalau misalnya itu tetap gift from God karena base-nya tuh Tuhan yang kasih gitu loh. Itu masuk ke dalam kategori yang kalau misalnya kita tuh bait Allah gitu. And itu ada part yang perlu di-maintain juga gitu. Kadang-kadang ini tuh suka kelupaan sama wanita-wanita yang lumayan rohani gitu. Dia pikir, oh ya udah gue maintain yang di dalam aja gitu, tapi luarnya enggak. Bukan gitu juga, maksudnya bukan kalian punya innernya yang dalam terus kalian nggak mandi seminggu gitu loh. Ya ada juga sih yang udah dekat gitu loh, yang enggak, tapi kalian tuh mesti penting gitu. Klik nah nomor 1 mesti presentable gitu, rapi lah at least gitu loh. Gue nggak expect gimana banget lah, at least rapi, yang enak dipandang gitu. Lanjut. Jangan kayak kalau ke gereja pakai sendal jepit terus kayak pakai kaos gombrong yang udah kumel gitu, yang emang udah pantasnya disumbangin aja gitu. Ya jangan gitulah gitu. Terus 2, maintenance itu penting. Gini ya, secara wanita tuh lebih gampang kelihatan tua dibanding laki-laki. Benar atau enggak? Nah, itu kalian rawat dari semudah mungkin. Pakai pelembab, pakai UV protection. UV itu penting. UV itu bukan penting cuma buat itu doang, tapi itu buat skin cancer juga. Itu bagus, langsung 2 biji gitu. Pakailah toner segala macam. Aku nggak tahu gimana mama kalian ngajarin atau enggak gitu ya. Ada mama yang langsung ngajarin, ada juga yang enggak. Tapi kalau yang enggak, misalnya mau ngomong aja ya silakan gitu. Soalnya nyokap gue tuh sangat peduli sama maintenance. Gue dari SMP tuh udah dibeliin semua ini, walaupun gue suka males waktu itu, kayak ya udahlah ya mah gitu kayak. Tapi itu penting gitu loh. Itu kalian mesti menjaga apa yang Tuhan kasih, itu part of menjaga gitu. Kesehatan di dalam yes, tapi di luar ini tuh jangan dilupain juga gitu, karena itu part of gift-nya Tuhan juga gitu. Rambut
pergilah krimbat, pakai conditioner. Ini paling gampang tuh kenalin lah muka kalian tuh apa tipenya, apa yang berminyak di tea doang atau yang dry atau yang kombinasi. Itu nomor satu basicnya di situ dulu. Habis itu kalian bisa approach pelan-pelan gitu, nggak usah pakai mahal-mahal dulu gitu loh, asal pakai aja dulu gitu. Itu it matters karena gini ya, kalau waktu nanti kalian baru mau pakai setelah udah keriput misalnya gitu, kalian mungkin pikir itu jauh, tapi it's not so far away gitu. Begitu udah keriput udah nggak bisa diapa-apain anymore kecuali kamu operasi. Kalau kalian maintain dari sekarang mungkin kalian nggak bisa lihat gitu apa sih gunanya ini gitu, tapi ini tabungan buat tahun depan, sama kayak nabung duit. Ini kita invest ke kita malah lebih smart gitu loh. Duit bisa hilang, ya lo invest ke diri lo nggak bisa hilang. Itu kamu invest ke dia. Itu tadi gue ngomong invest ke dalam hati lo, karakter lo. Yang ini tuh invest keluar. Itu penting juga, yang belum punya cowok segala macam lebih penting lagi. Bukan berarti gue bilang ini ya gara-gara cantik doang gitu itu yang penting, enggak. Dalamnya juga mesti sepaket, tapi luarnya nggak boleh lupa gitu loh. Apa yang membuat gini lah, laki-laki tuh orang ngeliat mata dulu nomor satu, itu nggak bisa bohong. Gimana caranya dia mau tertarik sama kamu, mau kenal kamu kalau bisa kamu nggak presentable gitu. Bayangin kalau bisa gue pakai celana robek-robek segala macam, gue marriage kan nggak mungkin. Itu maksudnya itu gini lah, itu ngomong belak-belakan aja lah gitu. Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya ini kan kadang suka tutup-tutupin, enggak, yang penting hatinya. Siapa yang bisa kenal hatinya kalau misalnya pertama-tamanya tuh nggak presentable tuh, itu terlalu muluk-muluk lah gitu. Penting rawat diri kalian gitu, wangi, mandi itu penting, rambut disisir tuh itu paling penting lah pokoknya. Kalau misalnya punya jerawat atau apa gitu dirawat gitu loh, karena itu juga kalian itu melakukan sebagai pelayanan loh, karena kalian merawat dirinya kalian gitu. Sama kayak pemilihan makeup kan sekarang banyak banget gitu ya, itu juga banyak yang kayak terlalu banyak chemicalnya segala macam, bisa di research gitu loh. Kayak lipstick tuh paling gampang, lipstick itu tuh selalu ada kadar timahnya. Lipstick yang tahan lama itu kadar timahnya paling tinggi, kayak YSL tuh paling tinggi, karena kamu berasa, kamu pakai aja tuh kamu langsung kering, tapi dia tahan terus warnanya. Nah itu kalau bisa dihindari. Oke lah kalau kalian mau pakai warnanya demen banget buat pesta, oke gitu. Tapi yang sehari-harinya jangan lah, pakai yang lebih natural. Itu juga menjaga gitu, karena kamu masukin chemical ke badan kamu. Yang so far yang gue trim yang paling bagus tuh Bare Mineral, itu yang paling ini ada di Mayer. Konternya nggak gitu gede, tapi dia tuh yang paling lumayan natural kalau dalam soal lipstick gitu. Kalian mau ngetesnya gampang, gosokin di aluminium foil, pakai cincin atau apa yang 80, at least 80% emasnya gosokin, emas kuning ya, gosokin. Kalau dia hitam itu berarti timahnya banyak. Gampang. Itu kalian kalau mau cek-cek segala macam lagi lainnya di YouTube tuh lebih banyak lagi. Kalau skincare, jadi kasih tahu klinik itu keras, jangan dipakai dulu kalau nggak biasa. Pakai yang lembek-lembek dulu aja, oleh gitu. Apalagi masih muda-muda, jangan terlalu pakai yang keras-keras dulu. Nanti kalau udah tua pakai apa? Kalau dari sekarang udah keras, apa namanya, oleh gitu, itu yang kalau mau yang awal-awal banget gitu. Itu apa namanya, Biotherm gitu, Laneige itu yang base water gitu-gitu, yang buat ease in. Kalau nggak pernah pakai, di ease in dulu pelan-pelan. Eye cream udah mulai pakai semuanya. Eye cream penting, since mata tuh paling cepet tuanya, itu penting. Nantinya kalau udah umur 27-28 night cream jangan lupa. Aku udah pakai. Ya, aku juga udah pakai. Jeffrey pakai nggak? Serius? Sumpah. Gila, laki lu men, hebat banget. Kesan dia kelihatan muda gitu ya. Dia awet banget. Dia pakai moisturizer terus belakangan gue bilang dia keriput, terus dia bilang oke kita beli night cream. Coba. Terus dia beli yang ada anti aging. Ya iyalah kalau misalnya udah kayak gitu. Ya bagus sih. Sih namanya deh. Berarti kalau misalnya mau pilih-pilih make up boleh tanya Cici nggak? Ya boleh itu ya, pokoknya semua yang di topik ini nanti kalau misalnya mau konsultasi berikutnya boleh, karena since gue waktunya very limited sini, gue condense banget gitu intinya. Terus ya masker itu juga penting, pakai sekali-kali gitu. Kalau misalnya di sini facial gitu, kalau di Indo mungkin lebih sering ya kalau pulang facial itu penting. Kalau bisa jangan yang dipencet, zaman sekarang yang disedot, dipencet tuh bikin bolong, pori-porinya makin besar gitu. Lebih bagus yang disedot. Iya, laser gitu boleh nggak sih? Kenapa? Laser Ya tergantung mau laser apa. yang buat ilangin pori-pori Iya, gitu. itu bisa juga, itu lebih gampang juga. Tapi kalau misalnya masih muda-muda, gue masih lebih menyarankan jangan dulu sampai nantian gitu. Soalnya kulit kalian tuh sebenarnya masih bagus gitu loh. Jangan dirusak sama gitu-gituan dulu sampai perlu banget gitu loh. Yang paling penting tuh UV, karena begitu kalau udah flek, tahu flek apa? Yang hitam-hitam itu susah banget hilangnya. Udah laser aja tuh dia masih nggak bisa hilang sepenuhnya. Jadi UV protection itu penting. Mau ke pantai jangan pakai tuh SPF 50.
Gue tiap hari keluar rumah. Ya gue juga. Kalau udah nyebur air pakai lagi karena udah nggak ada. Kalau mau berenang, beneran nih gue nggak bohong. Sunburn itu cuman kecil yang kalian mesti concern kalau sebagai wanita. Gitu. True man. Benar. Maksudnya kadang-kadang tuh ya kayak salah satunya kenapa gue mau kelas ini gitu ya. Kadang-kadang tuh hal-hal kayak gini tuh terlupakan gitu loh. Bukan berarti nggak, yang holy kan kita udah bahas ya gitu. Karakter itu emang foundation yang penting gitu. Tapi yang ini tuh juga penting buat kayak apalagi kita gini lah. Kalau misalnya kita mau approach orang, mau nginjilin misalnya, lebih gampang diterima kalau kamu presentable kan dibanding kamu kayak dandannya kayak homeless bau gitu. Siapa yang mau percaya sama kamu gitu loh. Itu tuh penting, maksudnya itu persepsi dunia yes gitu, tapi itu adalah something yang kita mesti lakuin gitu loh. Sebagai anak Tuhan kita tuh juga punya image-nya Tuhan gitu loh, kita mesti rapi jadinya gitu loh. Jangan terlalu seksi-seksi amat gitu ya, masih seksi-seksi dikit gue mengerti lah gitu, tapi nggak usah yang sampai kayak bolong di mana-mana gitu loh sampai parah banget. Tapi ya itu balik lagi pilihan gitu, tapi at least presentable. Gue selalu bilang gitu, cewek-cewek cantik itu penting, semua cewek itu bisa jadi cantik dengan perawatan dan makeup yang benar dan penampilan yang benar. Itu bisa. Sananda udah bisa tuh, kalau dia mau nanya Sananda juga bisa, dia jago. Nah, choosing your product lewat next. Ya, healthy body ini juga penting. Sama sekali klik yang terakhir aja. Nah, tadi kan udah benar-benar yang luar. Kita juga yang dalam arti tadi kan dalam udah hati. Gue mau bahas semua gitu. Dalam arti tadi hati, sekarang penampilan, sekarang medical check up. Medical check up itu penting buat perempuan, karena kalau misalnya punya mama-mama yang udah berumur itu pasti mamanya tuh sering check up concern, karena wanita tuh lebih rentan, apalagi setelah melahirkan anak segala macam gitu. Nah, tapi kalian tuh merawatnya dari sekarang. Kalau misalnya kayak gini, kalian tuh paling gampang tuh beli sabun yang khusus cuma nyuci vagina doang. Nah itu, tapi itu pun nggak boleh dipakai setiap saat terus, karena nih ya secara riset dokter itu dia kan ngilangin kuman kan, tapi sebenarnya di situ tuh udah ada kuman yang emang udah diciptain Tuhan tuh buat ngelindungin kamu gitu loh. Jadi dipakai selang-seling, hari ini pakai besok nggak, hari ini pakai besok nggak, hari ini pakai besok nggak, karena dipakai terus-terusan juga tidak bagus. Terus yang namanya bikini wax, yang Brazilian, yang semua itu sebenarnya juga tidak terlalu bagus, karena sebenarnya bulu itu diciptakan di situ untuk melindungi. Itu lebih rentan buat kamu masuk penyakitnya, kena yang lain-lain. Apalagi kamu berenang ya, kamu berenang aja kamu nggak tahu tuh air udah isinya apa gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai botak semua, boleh lah rapi lah, tapi nggak usah sampai botak semua kalau bisa gitu. Itu penting gitu. Soalnya kadang-kadang ya kalau nyokap gue sendiri itu orangnya kurang bisa ngomongin ginian gitu loh. Jadi gue taunya dari orang lain, dari tante gue lah, dari ini dari itu gitu loh. Jadi gue juga nggak tahu background kalian tuh kayak gimana gitu loh. Nah, medical check up itu juga penting. Kalian tuh nanti mesti cek darah, mulai dari umur hit 20 tuh ya. Cek darah tiap tahun, lihat keadaan kesehatan kalian gimana. Kenalin diri kalian. Dalam arti gini, ada penyakit-penyakit genetik yang tidak berbahaya tapi ada di situ. Dalam arti salah satunya thalassemia. Siapa yang tahu thalassemia apa? Thalassemia itu adalah darah rendah yang setingkat lebih parah sedikit, tapi dia ada di situ aja. Thalassemia itu ada A dan B. Yang A itu biasa aja, kamu kayak berasanya kamu kayak kamu suka darah rendah aja gitu, nggak berbahaya, nggak apa. Tapi yang B itu adalah yang kamu mesti cuci darah seumur hidup kamu. Nah, kalau kamu punya thalassemia A, which mean kamu carrier, kalau kamu kawin sama orang yang thalassemia A juga, anaknya kemungkinan besar bisa thalassemia B. Keuntungan adalah kamu mengetahui diri kamu sendiri. Kamu bisa tahu ini dulu sebelumnya gitu loh. Gimana kalau misalnya kamu udah nikah terus kamu baru tahu gitu loh. Itu bakal sangat complicated gitu loh. Kecuali kalian mau go through kayak yang baby engineering gitu loh, yang hardcore gitu. Tapi kan nggak semua orang juga bisa afford itu. Gitu. Tapi ya itu pentingnya gitu. Kalian kenalin diri sendiri. Dengan kalian kenalin diri sendiri juga kalian juga bisa tahu minum vitamin apa yang cocok, makan apa yang bagus buat gua. Segala macam itu penting gitu. Karena percuma juga kalian merawat muka kalau kalian dalamnya nggak sehat. Karena mau gimana makan sayur segala itu ngaruh semua ke kesehatan, stamina, warna muka, semua ngaruh gitu loh. Itu ngaruh juga nanti kalau misalnya pengen punya anak misalnya gitu loh. Ini kalian tuh nabung semua buat kalian future-nya gitu loh. Kadang-kadang kan ya gue juga pernah muda lah, ya sekarang masih muda juga sih, cuman kayak apa nih ya kayak suka males gitu loh, kayak udahlah makan sehat ya nggak apa-apa lah, gue masih muda makan babi aja terus gitu. Kayak cuman itu tuh ngaruh gitu loh, apa nih itu ngaruh, percayalah ngaruh gitu. Nggak usah sampai kalau kalian nggak mau hardcore nggak apa-apa gitu, tapi kalian jagalah
habitnya. Jangan sering-sering banget tidur malam-malam banget gitu. Kalau misalnya ya oke, Jumat, Saturday, Friday, Natal, tapi kamu make sure kamu catch up berikutnya tidurnya gitu loh. Terus medical check up ini adalah something yang ada dua yang important. Ini which is kalian bakal lakukan nanti kalau kalian udah married. Kalian inget-inget ya. Gue nggak tahu nanti kalian di mana waktu ketemu jodohnya kalian. Gue juga nggak tahu siapa yang bakal pernah nikahin kalian. Jadi ini gue kasih tahu dulu dari sekarang. Waktu kalian udah seksually aktif, kalian mesti pap smear 6 bulan. 6 bulan dari 6 bulan sekali. 6 bulan sampai setahun. Pap smear itu, gue kasih tahu. Pap smear itu adalah dia tuh ngecek vagina kamu. Dia ngambil cairan vagina kamu dan dicek. Itu pentingnya kenapa? Karena begitu kita mencapai suatu usia, udah dapet segala macam, apalagi udah seksually aktif, itu kita lebih rentan buat yang namanya kista, kuman, inilah itu kita lebih rentan sampai gitu-gitu. Nah itu adalah cek yang paling penting karena itu adalah kayak warning pertama kalau kalian sampai ada. Itu belum tentu bahaya juga yang kalian tahu. Kayak gue punya teman baik, dia baru nikah, cek ada kista, tapi udah diambil, that's it, nggak kenapa-napa gitu. Apalagi tapi itu juga bisa kalau misalnya buat prevention kalian. Misalnya kalian punya cancer carrier yang lumayan tinggi, nah dia bakal tahu dokternya, dalam arti kayak lu cepetan punya anak deh, mendingan gitu. Jadi kalian tahu gitu, kalian nggak usah nunda-nunda. Jangan nanti ketahuannya udah belakangan, yang which is sudah repot gitu. Ada orang yang kayak udah ngejar dulu sekalian punya anak, jadi kalau sampai kenapa-napa udah bisa diangkat beres, gitu loh. Ya ini sound scary, tapi ini tuh balik lagi nabung kalian gitu loh, sama suami kalian juga nantinya penting gitu, karena biasanya wanita tuh lebih pengen punya anak ya gitu, apalagi punya anak sendiri. Nggak semua orang bisa terima adopsi gitu. Kalau gue kurang ya, gue udah bilang sama laki gue dari pertama, kalau misalnya gue sampai gak bisa punya anak, gue nggak mau adopsi. Gue takut kalau gue nggak bisa sayang anaknya kayak anak gue sendiri, terutama kalau misalnya anaknya bandel. Nah jadi nggak bisa gitu. Jadi ini kalian nabung lah kayak gini-ginian gitu, dicek gitu. Nah nanti ada cek kedua itu nanti lagi lah, masih berikutnya lagi gitu. Kalian ini, satu lagi, kalian semua udah punya toket lah ya gitu. Nah itu tuh kalian kalau misalnya mandi apa tuh sekalian dipegang gitu loh, dipegangnya jangan, bukan dalam arti porno ya, oke? Itu kalian lihat gitu, maksudnya ada jendolan nggak, ada yang bukan bikin paranoid, oke? Kalian tuh mesti tahu kita tuh semua punya kelenjar anyway gitu loh. Apalagi itu kalau misalnya, jadi kalau kalian sering introspeksi, kalian tahu kalau bisa sampai ada yang kenapa-napa. Oke, gue sharing sebentar. Gue sekitar tahun lalu, gue found out gue ada jendolan di ketek. Apa namanya? Itu dia makin gede kalau misalnya gue lagi mau lagi dapat tuh dia makin gede, tapi nanti dia mengecil, tapi nanti tetap ada gitu, gue tetap bisa rasain. Nah, itu gue tahu ya karena gue diajarin sama dokternya sering kayak gitu. Gue cek ke dokter segala macam, dia USG segala macam gitu, ternyata itu adalah kelenjar dari toket gitu. Waktu gue citaya, waktu gue teenager gitu, dia berkembang, itu ada satu yang kabur ke ketek. Nggak berbahaya sama sekali, cuman ya dia bakal ada di situ terus gitu. Nggak perlu diambil juga karena dia nggak membahayakan. Kita buat apa lu nyakitin diri lu makan apa? Tapi itu at least give you a peace of mind gitu loh. Kalian aware sama body kalian, tahu kayak gimana bentuknya, makanya kalian tahu kalau ada kenapa-napa duluan gitu loh. Maybe ini kalian tuh nggak bakal butuh for the next 20 years gitu ya, or maybe never gitu. I expect, maksudnya gue hope never gitu. Tapi kalau when the times need, atau teman kalian atau siapa kalian tuh bisa ajarin gitu loh. Bisa kasih tahu ya kalian nih, kalau misalnya yang belum tahu ya, suami gue tuh 6 bulan setelah gue married tuh cancer gitu loh. That's why gue very conscious about these things gitu loh. Karena early check up like this, it could save life gitu. Kalau udah tahunya udah lama, itu semakin dikit hal yang kita bisa lakuin selain doa gitu. Jadi yang kayak gini-gini tuh penting gitu buat wanita terutama, karena sebenarnya wanita tuh lebih rentan soal gini-ginian gitu. Jadi yang terakhir adalah ini tuh yang paling penting gitu. Gue sebenarnya ada satu section lagi tapi kayaknya nggak usah. Apa namanya, kalian tuh penting gitu. Kalian mesti menjaga sebagai wanita itu adalah mulai dari hati dulu, banyak berdoa sama Tuhan gitu. Terus kita mulai dari appearance berikutnya, terus baru kesehatan gitu loh. In no particular order, yang nomor satu pasti Tuhan dulu gitu. Itu sebagai wanita yang Tuhan yang penting itu komplitnya itu gitu. Ini gue ada bonus sedikit yang berikutnya, langsung semuanya. Ini seksi yang berikutnya sebenarnya. Ini gue lumayan specialize in this, nggak apa-apa, karena gue meritnya lumayan muda.
gue married paling cepet di antara semua angkatan gue, walaupun di SMA dan di sini gue ngebalap semua orang, intinya gitu. Gue ketemu laki gue umur 18 tahun, terus kita get married waktu gue umur 22, laki gue umur 26, kita beda 4 tahun. Dan banyak orang gitu yang nanya sama gue, kenapa bisa, kenapa lu yakin gitu, lu yakin dari mana itu doan gitu, kenapa lu bisa ini. Indikasinya tuh ini paling gampang lah, ini poinnya gitu. Kita nggak gitu punya waktu buat bahas semua karena ini aja udah lewat. Tapi yang pertama itu gue udah bahas, develop your qualities. Itu 3 tadi tuh masuk ke nomor 1. Itu adalah tahap nomor 1 yang kalian mesti lakuin. Kalian nggak boleh insecure karena laki-laki itu nggak bisa complete you. Yang complete you itu cuma Tuhan gitu. And kalian mesti konten sama diri kalian dulu baru bisa punya pacar dan punya langgeng. Nomor 2, build your principles, tahu apa yang kalian mau. Karena gini, kalau cewek nggak tahu apa yang dia mau, gimana caranya mau nyamain sama lakinya. Lakinya juga tanya, lu maunya apa, kagak bisa gitu loh. Bingung, jadi laki juga bingung kalau misalnya ngomong sama orang yang nggak tahunya maunya apa. Gampang kalau misalnya gue bilang gini, gue maunya A, lu maunya C, ya kita ketemu B lah. Lebih gampang gitu kan. Sedangkan itu bakal banyak banget item yang kalian mesti samakan. Dan kalau bisa, gue selalu menyarankan gini, tolong selesaikan masalah-masalah ini pas PDKT, jangan pas udah pacaran. Karena sebagai perempuan, buang-buang waktu rugi di kalian, bukan rugi di lakinya gitu. Bahas mau pada PDKT, kalau kalian mau tahu, gue tanya segala macam pertanyaan sebelum gue ikut pacaran. PDKT-nya tuh setahun. Karena gue pada saat itu gini ya, gue dulu playgirl lah, gue udah punya pacar banyak. Pada saat itu gue udah bosen, ini kan gue singkatin aja ceritanya. Gue udah bosen gitu, maksudnya dalam arti kayak gue udah bilang sama Tuhan, udah lah Tuhan, kayak udah gue mau bertobat. Gue mau pokoknya pacar gue yang berikutnya tuh jadi suami gue. Itu gue udah siap gak pacaran bertahun-tahun. Tapi Tuhan kirim Ivan lumayan cepet gitu. apa nih lumayan cepet. Dan tapi gue udah bilang langsung sama dia, gue tuh lagi ngapain cari pacar gitu loh. Secara umur 18 gue pikirnya kayak gue bakal dikirim Tuhannya nanti lah umur 22, 24 gitu. Gue udah siap lah pokoknya gue gak pacaran. Tapi ya itu, karena itu gue bener-bener mau make sure kalau gue pacaran ini tuh kita punya prinsip yang sama and tujuan yang sama gitu. Dia juga langsung ngomong gitu, dia juga nggak mau, dia coba baik by the way gitu, dia nggak kayak gue gitu, dia coba punya pacar satu sebelumnya gitu. Dia udah bilang dari pertama dia emang mau pacaran serius dan dia tuh mau ujungnya menikah gitu. Itu membuat lebih easy jauh untuk diskusi hal-hal penting gitu loh. Mau nggak mau kita berdua jadi mature. Nomor 2, pray to God, tanya Tuhan ini bener nggak gitu, atau nggak tanya Tuhan kalau misalnya belum ada orangnya, doalah apa yang kalian mau sama Tuhan gitu loh. Doa, kasih tahu yang detail. Tuhan saya mau yang ini gitu. And kalian mesti belajar bikin 2 list, priority dan gak priority. Nggak bisa dapet semuanya, kalian mesti bikin yang penting priority apa, yang gak priority apa yang kalian willing buat negosiasi. Ini priority yang gak bisa, misalnya kalau gua anak pendeta, gak Kristen, gak bisa, udah itu masuk sini gitu. Pelit, no way. Nah itu masuk gua, itu nggak bisa, percuma jadi kawin sama orang kaya kalau orangnya pelit, sama aja kayak kawin sama orang miskin. Nggak bisa, itu pelit nomor 1. Kasar, nggak bisa. Emosional, bahkan di Alkitab pun ditulis jangan mau kawin sama orang emosional. Itu penting gitu, karena emosional tuh bisa lead to many other things. Terus read Bible, nah read Bible tuh ditulis loh banyak tentang gimana laki-laki apa yang model apa yang bagus. Itu kalau mau tanya sama gue nanti gue ada listnya. Nah itu choose wisely. Nah ya kamu pilihlah baik-baik mana orang yang gini. Jangan pilih orang yang menarik. Dalam arti menarik cuma attraction-nya kenceng banget nih. Pilih orang yang kamu butuh. Itu beda banget soalnya. Kadang-kadang kamu cuma ngeliat, oh gue tau lah bad boy itu kayak tempting banget, kayak keren abis gitu. Tapi mereka belum tentu companion yang bagus buat kamu. Kenapa gue salah satu tes ini juga karena kalian jadi tahu nih kira-kira orang yang cocok buat handle kalian tuh kayak gimana. Gitu loh. Dengan kalian tahu diri sendiri, kalian lebih tahu yang cocok kayak gimana. Terus terakhir ya, implement your principle. Jangan pas ketemu lakinya kalian jadi lembek berbunga-bunga doang, nggak dipakai otaknya. Itu paling penting. Karena cewek tuh gampang, aduh udah berbunga-bunga dikasih bunga gitu, aduh I love you, udah beleng, hilang. Jangan, itu kalian bakal susah pas meritnya. Kalian belajar pakai otaknya juga, karena itu bakal berguna banget gitu loh. Tapi paling penting itu jadi cewek tuh mesti confident, nggak boleh needy. Itu kalian mesti punya insecure-nya dari sini gitu. Kebahagiaan kamu tuh bukan bergantung sama dia. Kebahagiaan kamu bergantung sama diri kamu sendiri dan Tuhan. Itu penting banget. Kalau kamu menikah dengan kamu expect dia yang bahagiain kamu nggak bakal bahagia. Itu paling penting.
Ya udah, kita sampai sini aja. Ini ada tim doa nggak di sini? Oke, Nat, doa tutup. Ya Bapak, kami datang ya Bapak, kehadiratmu ya Bapak, kami berdoa ya Bapak, dan kami bersyukur ya Bapak untuk kesempatan ini ya Bapak, untuk menemukan kembali ya Bapak kami di sini ya Bapak, kami bersyukur ya Bapak untuk share-nya Bapak yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapak, dan kami bersyukur ya Bapak untuk segala firman-Mu yang telah Kau sampaikan ya Tuhan melalui mulut dia ya Bapak, kiranya ya Bapak, sungguh ya Bapak firman-firman-Mu ini ya Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan pada setiap daripada kami ya Tuhan, bisa jatuh ya Bapak ke tanah hati kami yang subur ya Tuhan, bisa berbuah ya Bapak di hati kami ya Tuhan, bisa menjadi rema ya Bapak di hati kami ya Bapak, dan bisa Kau pakai lagi ya Bapak untuk menjadi berkat ya Tuhan, untuk ada lagi ya dalam hidup kami ya Bapak, dan kami kiranya ya Bapak terus ya Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan yang perkembangan itu lagi ya Bapak, ilmu-ilmu yang kita perlu tahu itu ya Tuhan, firman-firman yang Kau ingin sampaikan kepada kami lebih lagi ya Tuhan, mungkin melalui siaran atau melalui yang lain juga ya Bapak, melalui apapun itu ya Tuhan, kami percaya Kau firman-Mu Kau saja yang patut kami dengar ya Bapak, dan sungguh ya Bapak kami serahkan ya Bapak firman-firman ini ya Tuhan, apapun yang kami dapat dari sesi ini ya Tuhan, dalam nama saja ya Tuhan, Kau yang pakai lagi ya Tuhan kami lebih lagi ya Tuhan, mungkin dari sesi ini kami bisa belajar lebih lagi ya Tuhan mengenai diri kami sendiri ya Tuhan, mengenai apa yang Engkau inginkan ya Tuhan daripada kami sebagai wanita ya Bapak. Sungguh ya Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan saja ya Tuhan, kami juga mau serahkan ya Tuhan kami di dalam tangan ya Tuhan, sisa kami hari ini dan esok hari ke dalam tangan saja ya Tuhan, kami berkati juga ya Tuhan Cisharan ya Tuhan, pakai dia lebih lagi untuk menjadi berkat-Mu ya Tuhan, jadi alatmu ya Tuhan untuk menjaga lebih banyak orang lagi ya Bapak. Sungguh ya Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan kami di dalam tangan saja ya Tuhan, kami serahkan firman-firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.